Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai kita, Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu. Usrianti, hadir Ibu. Erna, hadir. Aditya, hadir Ibu. Ika, hadir Ibu. Maya, hadir Ibu. Intan, hadir Ibu. Akri, hadir Ibu. Agina, hadir Ibu. Setrianti, hadir Ibu. Terima kasih semua hadirin ya. Ya, Ibu. Adik-adik, materi kita hari ini tentang meningkatkan kemampuan berpikir dan belajar efektif. Nah, adik-adik, siapa yang tahu pengertian dari belajar efektif? Bisa ya. Efektif itu adalah cara belajar yang dilakukan secara terencana, fokus, dan tepat sehingga materi dapat dipahami dengan baik dan tujuan belajar dapat tercapai. Belajar efektif bukan tentang lama waktu belajar kita, tetapi bagaimana cara belajar kita yang benar. Nah, yang kedua itu ciri-ciri belajar efektif. Ciri-ciri belajar efektif itu ada beberapa hal. Yang pertama itu memiliki tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, fokus dan konsentrasi saat belajar. Yang ketiga itu menggunakan waktu dengan baik. Yang keempat, memahami materi bukan hanya menghafal. Kan kebiasaan kita kalau belajar itu kan kalau mau menghafal saat, tapi kan kalau memahami itu materi, biasanya kalau itu kalau menghafal materi yang ada, tapi kalau memahami itu materi yang ada. Nah, yang berikut itu aktif bertanya dan berdiskusi. Yang terakhir itu mengulangi kembali materi yang telah kita pelajari. Nah, adik-adik, ada faktor yang mempengaruhi belajar. Ada dua faktor, yaitu faktor pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu kan dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu contohnya motivasi belajar kita dan minat terhadap pelajaran yang kita mau pelajari. Yang kedua itu kondisi fisik dan kesehatan kita. Yang terakhir itu emosi dan suasana hati kita saat belajar. Yang itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu kan dari luar diri kita. Faktor eksternal itu lingkungan belajar atau tiba-tiba itu ibu kita itu tenang atau tidak. Yang kedua itu dukungan dari keluarga. Apakah orang tua itu dukung untuk belajar atau tidak. Yang ketiga itu metode mengajar guru. Kalau guru mengajar dengan baik atau potong senang itu guru, pasti potong akan memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, yang terakhir itu fasilitas belajar. Kalau fasilitas belajar lengkap, maka pasti potong belajar itu nyaman. Nah, yang keempat itu strategi belajar efektif. Yang pertama itu mencatat. Tidak itu menulis poin penting dari materi yang belum dapat. Yang kedua itu menggunakan kata-kata sendiri.
Nah, adik-adik dari kedua tersebut maka membantu potong untuk mengingat dan memahami materi yang telah potong pelajari. Nah, yang kedua itu mengulang materi. Mengulang materi ada dua juga. Yang pertama itu membaca kembali catatan. Yang kedua itu mengulas pelajaran secara rutin. Nah, dari kedua tersebut akan membantu potong untuk memperkuat ingatan kita. Yang ketiga itu manajemen waktu. Manajemen waktu ada dua hal juga. Yang pertama itu potong harus membuat jadwal belajar. Yang kedua itu membagi waktu antara belajar dan istirahat. Nah, kedua hal tersebut itu akan membantu potong belajar lebih teratur. Yang keempat, belajar aktif. Nah, ketika potong belajar di sekolah atau di mana saja, dia tidak paham atau tidak mengerti, maka potong harus bertanya. Yang kedua itu diskusi dengan teman. Apa yang potong sudah mengerti, maka potong harus diskusi dengan teman supaya teman jelaskan pada kita. Nah, dari kedua hal tersebut akan membantu kita untuk memahami lebih mendalam. Yang kelima itu menciptakan lingkungan nyaman. Ada dua hal juga. Yang pertama itu tempat belajar yang tenang. Yang kedua itu minim gangguan atau HP, suara bising lainnya. Maka itu kalau tidak ada suara tersebut maka akan membuat potong menjadi nyaman untuk belajar. Nah, dari kedua hal tersebut akan membantu kita fokus untuk belajar. Nah, kesimpulannya, belajar efektif dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan hasil belajar kita. Dengan strategi yang tepat, maka kita dapat belajar lebih mudah, terarah, dan mencapai prestasi yang lebih baik. Baik anak-anak, mungkin ibu ada video tentang bagaimana belajar efektif. Adik-adik bisa lihat kok? Bisa, Ibu. Oke, guys. Sudah, Ibu. Nah, dari video yang Ibu tampilkan itu bagaimana cara kita belajar yang lebih efektif. Nah, adik-adik, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar adik-adik sehari-hari. Ya, Ibu. Baik, mungkin Ibu ada dua tugasan. Jadi yang pertama itu buat jadwal belajar efektif selama 1 minggu. Yang tugas kedua itu tuliskan 3 cara yang adik-adik lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan belajar efektif. Belajar efektif adalah kunci sukses meraih masa depan yang cerah. Jadi sebelum kita berpisah dari tempat ini, meminta salah satu dari kita dalam doa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik, selamat meraih prestasi gemilang. Terima kasih, shalom.